Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat menonton video pada kali ini. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Khairul Bariyah Rambe dan teman-teman saya Ermayanti Tanjung, Lisa Sabina, Muhammad Ismail, Nur Rahima, dan Putri Askia. Adapun judul materi kami yaitu tentang perbandingan pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara. Langsung saja. A. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan hingga era pengisian kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Pada proses pembelajaran PKN di Indonesia, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan menyampaikan, menanamkan, mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan undang-undang kepada anak didik agar menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis. B. Pendidikan kewarganegaraan di Malaysia. Pendidikan kewarganegaraan di Malaysia disebut pendidikan moral dan pendidikan nilai yang merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan yang berlaku di Malaysia. Pada masa awal pendidikan formal di era kolonial, pendidikan moral diberikan dalam bentuk pengajaran Alkitab, yaitu mata pelajaran yang diberikan di tingkat sekolah menengah khusus untuk murid beragama Kristen. Suatu komite dibentuk untuk merumuskan seperti apa silabus pendidikan moral yang akan diajarkan kepada peserta didik non-muslim tersebut. Akhirnya, ditetapkan 16 buah nilai utama yang disebut sebagai nilai murni, yang disetujui, baik hati, hemat tinggi, sopan santun, hormat menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, keberanian, kebersihan fisikal dan mental, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, kesyukuran, rasional, dan semangat bermasyarakat atau bergotong royong. Dalam pelaksanaannya, PKN harus mampu mengembangkan warga negara sebagai berikut. Pertama, civic intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. Kedua, civic responsibility, yaitu kecerdasan akan hak dan kewajiban warga negara yang bertanggung jawab. Ketiga, civic participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan. C. Pendidikan kewarganegaraan di Korea. Terjadinya Perang Korea dan pesatnya kemajuan industrialisasi berdampak pada kebutuhan akan nilai-nilai demokrasi mulai bangkit. Para pendiri Korea mulai mendambakan secara demokratis dalam hidup yang harus dimasukkan ke dalam diri anak-anaknya sejak dini melalui suatu pendidikan yang sistematis sejak saat itu. Beberapa nilai-nilai demokratis senantiasa bercampur dengan nilai-nilai tradisional Korea. Berdasarkan anggapan bahwa tidak ada metodologi pendidikan moral diterapkan secara universal, maka metode pengajaran harus memperhatikan tingkat perkembangan moral dan pengetahuan peserta didik sehingga proses belajar mengajar pendidikan moral yang dapat berlangsung secara efektif. D. Pendidikan kewarganegaraan di Cina. Pendidikan kewarganegaraan di Cina setara dengan pendidikan ideologis dan politik pada tahun-tahun awal pemerintah komunis Cina. Dalam sistem pendidikan nasional Cina, ada konsep Dayu, yang artinya sama dengan pendidikan moral. Meskipun demikian, Dayu memiliki pengertian lebih luas, tidak hanya untuk pendidikan moral,
tetapi juga pendidikan ideologis dan politik, termasuk pelajaran hukum, kesehatan fisik dan mental, pelajaran yang berkaitan dengan bekerja, dan banyaknya kegiatan lainnya untuk pendidikan umum siswa. Arti ini lebih luas dikenal sebagai mikrodayu, yang berarti hanya pendidikan moral. Pendidikan kewarganegaraan di Jepang. Pendidikan kewarganegaraan di Jepang dapat ditelusuri mulai Perang Dunia Kedua tahun 1945. Pada masa itu, perhatian pemerintah Jepang terhadap pendidikan mulai menunjukkan peningkatan. Pendidikan menjadi pusat perhatian pemerintah sebagaimana direncanakan sejak periode Meiji abad ke-19. Periode setelah kekalahan Jepang ini merupakan titik balik yang sangat penting bagi pendidikan di Jepang. Pendidikan Jepang mengubah orientasinya dari yang bersifat militer ke arah pendekatan yang lebih demokratis. Pendidikan kewarganegaraan di Australia. Pendidikan kewarganegaraan di Australia telah berumur lebih dari 1 abad dan merupakan bagian penting dari kurikulum dalam sistem sekolah Australia sampai tahun 1950-an. Namun, pendidikan kewarganegaraan tidak pernah jelas didirikan sebagai subjek independen dan memiliki batas-batas disiplin ilmu yang ambigu. Kurikulum pendidikan Australia pada awal dan pertengahan abad ke-20 terfokus pada studi struktur dan proses pemerintahan dari formal dan perspektif konstitusional dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong pengembangan keterampilan masyarakat sipil. Prioritas pendidikan kewarganegaraan atau yang dikenal dengan CCE adalah mengenai dasar-dasar konstitusional politik, sistem, dan struktur pemerintahan. Pendidikan kewarganegaraan di Amerika. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Amerika dapat ditelusuri di mana pada saat The National Education Association membentuk kelompok untuk mengkaji kurikulum sekolah lanjutan dan kemudian merekomendasikan untuk menyempurnakan kurikulum membentuk The Civic Study mengenai kekuatan dan kelemahan civic. Pertama, mengusulkan perkembangan community civic sebagai mata pelajaran baru untuk kelas 9 yang berfungsi sebagai bekal peserta didik yang memasuki dunia kerja setelah kelas 9. Yang kedua, di kelas 12, di mana diusulkan adanya mata pelajaran mengenal permasalahan demokrasi. Kedua mata pelajaran itu dirancang untuk menyiapkan para pemuda melalui pengembangan keterampilan yang sungguh diperlukan untuk mengkaji masalah-masalah kewarganegaraan dan isu-isu yang berkembang, sebagai upaya untuk memenuhi pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang hidup dalam masyarakat yang demokratis. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kita pahami bahwa setiap negara memiliki perbedaan dan karakteristik yang khas dalam menerapkan sistem pendidikannya, tidak terkecuali dengan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Setiap karakteristik yang muncul dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan di masing-masing negara itu dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, sistem sosial, dan sistem politik, serta sistem nilai dan budaya yang dianut oleh negara tersebut. Itulah tadi penjelasan dari materi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.